Halo, nama saya Muhammad Adil Putra Bastian. Di sini saya akan mempresentasikan tentang diplomasi ekonomi Indonesia di Afrika pada masa pemerintahan Presiden Jokowi. Sejarah Indonesia Afrika. Indonesia memiliki romantisme dengan negara-negara Afrika, yaitu sejak terjadinya Konferensi Asia Afrika yang terjadi pada tahun 1955. Ini yang menjadi salah satu keuntungan yang dimiliki Indonesia yang ingin melakukan diplomasi ekonomi ke kawasan Afrika. Pada awal pemerintahan Jokowi juga memprioritaskan untuk melakukan diplomasi ekonomi di kawasan Afrika. Kenapa kawasan Afrika? Kawasan ini diketahui memiliki 62% populasi dengan usia di bawah 25 tahun yang secara tidak langsung menunjukkan angka angkatan kerja yang cukup signifikan. Selain itu, kawasan ini memiliki sekitar 33 juta populasi middle class yang diperkirakan akan memberikan pengaruh terhadap ekonomi di Afrika dengan daya belinya. Oleh karena itu, World Bank pada awal tahun 2018 memperkirakan pertumbuhan kawasan ini akan meningkat menjadi 3,5–2% pada tahun 2018. Tujuan atau kepentingan diplomasi Indonesia di Afrika, meningkatkan kepentingan kerjasama perdagangan, mendorong investasi di negara-negara Afrika, menjual produk-produk yang produksi di Indonesia, mensejahterakan rakyat Indonesia. Lobby dan negosiasi yang dilakukan. Ada 3 tingkat dalam melakukan diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia, antara lain pertama bilateral, kedua regional, ketiga multilateral. Setelah itu, peran pemerintah Indonesia seperti Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Perdagangan sangat besar, di mana pemerintah biasa memfasilitasi perusahaan-perusahaan yang ingin membuka atau memasuki pasar di Afrika, seperti BUMN, swasta maupun bank. Selain itu, memanfaatkan kantor perwakilan di Afrika. Indonesia memiliki kantor perwakilan di Afrika sekitar 13 kantor perwakilan dan bertambah menjadi 22 kantor perwakilan. Selain itu, Indonesia berhasil membuka kantor perwakilan pertama di Afrika Tengah, yaitu di Kamerun. Diharapkan kantor perwakilan ini menjadi ujung tombak untuk mempromosikan diplomasi ekonomi Indonesia. Yang kedua, menyelenggarakan Forum Indonesia Afrika pada tahun 2018. Dalam 2 hari penyelenggaraan forum ini menghasilkan sekitar 586 juta US dollar. Meliputi bidang energi, infrastruktur, ekonomi digital, dan inovasi, industri strategis, dan bidang pertanian. Indonesia juga berhasil mengamankan Preferential Trade Agreement atau PTA dengan Mozambik, Tunisia, Angola, Kenya, dan Afrika Selatan. Setelah itu, menyelenggarakan Dialog Infrastruktur Indonesia-Afrika atau IAID pada tahun 2019. Berhasil mendapatkan sekitar 822 juta US dollar meliputi bidang infrastruktur, farmasi, perdagangan, skema pembiayaan, dan essential oil. Proyek yang dikerjakan juga antara lain rehabilitasi Istana Presiden Niger senilai 10 juta dolar, proyek Tour de Gor di Senegal senilai 250 juta US dollar, proyek social housing di Pantai Gading sekitar 200 juta dolar, dan konstruksi bulk liquid terminal fase 1 dan fase 2 untuk terminal kontainer di Zanzibar dan Tanzania senilai 190 juta US dollar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih.